Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Baharudin Maib, NPM 1913053063, absen 4, semester 3D. Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar, jurusan Ilmu Pendidikan, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Lampung. Demi untuk memenuhi tugas mata kuliah materi IPA di SD yang diampu oleh Bapak Dr. Andes Supriyadi, MPD, dan Ibu Ika Wulandari Utami Ningtyas, MPD, dengan tugas sebagai berikut, yakni membuat video presentasi sederhana bagaimana mengajarkan IPA yang diintegrasikan dengan mata pelajaran lain. Khusus di kurikulum 2013, kita pendidik hanya menjadi fasilitator yang memberi stimulus-stimulus agar menghasilkan respon pencapaian KD pada peserta didik. Dengan kompetensi dasar pada materi kelas 4 tema 3 pembelajaran 1, yakni 3.8 menjelaskan pentingnya sumber daya alam di lingkungannya, dan 4.8 melakukan kegiatan upaya pelestarian sumber daya alam bersama orang di lingkungannya. Berdasarkan beberapa rujukan standar proses dan kompetensi dasar serta buku guru kurikulum 2013, berikut adalah proses mengajarkan IPA yang diintegrasikan dengan mata pelajaran lain. Pelajaran kelas 4 SD dan MI, tema 3 peduli terhadap makhluk hidup. Subtema 1, hewan dan tumbuhan di lingkungan rumahku. Mari kita bahas pembelajaran 1. Sebelum memulai pembelajaran, mari kita berdoa agar pembelajaran yang kita terima bisa menjadi ilmu yang bermanfaat dan kita terap di kehidupan kita sehari-hari. Berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Setelah membaca doa, mari kita lihat halaman 1, pembelajaran 1. Wah, ada siapa itu? Coba kita lihat. Dia bicara apa? Sebagian besar masyarakat Indonesia mengkonsumsi nasi sebagai makanan pokok. Apakah kamu tahu bahwa nasi berasal dari beras dan beras berasal dari padi? Mari kita mengenal padi. Ayo, sudah pada tahu padi belum? Tahu ya, padi menghasilkan beras. Beras itu makanan pokok kita sehari-hari untuk diolah menjadi nasi. Siapa tadi yang sudah makan dan sarapan pakai nasi? Ya, mayoritas penduduk Indonesia makanan pokoknya adalah nasi ya, yang dari beras tadi yang hasil panen dari padi. Ayo membaca. Tahukah kalian makanan yang paling banyak dikonsumsi masyarakat Indonesia? Bacalah teks berikut dalam hati. Jadi dipahamin ya, teks di bawah ini. Pahamilah isinya dengan baik. Padi adalah tanaman yang sangat penting di Indonesia. Padi menghasilkan beras. Banyak penduduk Indonesia yang mengkonsumsinya. Padi dapat tumbuh di daerah panas dengan curah hujan tinggi. Daerah utama penghasil padi adalah Jawa Barat, Jawa Timur, Jawa Tengah, Sulawesi Selatan, dan Sumatera Utara. Karawang, Jawa Barat dikenal sebagai lumbung padi nasional. Pertumbuhan padi dibagi menjadi 3 tahap besar. Pertama-tama, benih atau biji padi dimasukkan ke dalam karung goni dan direndam selama 1 malam di dalam air mengalir supaya berkecambah benih terjadi bersamaan. Selanjutnya, benih-benih ini ditanam di lahan sementara. Bibit yang telah siap dipindahkan ke sawah. Biji atau benih tidak akan tumbuh kecambah hingga muncul di permukaan. Bakal, akar, dan tunas menonjol keluar, lalu batangnya memanjang. Petani juga mengairi, memberi pestisida dan pupuk pada tanaman ini. Selanjutnya, tanaman padi berbunga hingga gabah matang, berkembang penuh, keras, dan berwarna kuning. Gabah adalah bulir padi yang terbungkus dalam sekam kulit padi. Gabah ini nantinya akan dijadikan benih lagi. Tahap pertumbuhan padi berlangsung antara 110 hari hingga 130 hari. Setelah panen padi, gabah ditumbuk dengan lesung atau digiling sehingga sekam kulit padi terlepas dari isinya. Bagian isi inilah yang berwarna putih, kemerahan, ungu, atau bahkan hitam yang disebut beras. Sudah membacanya di halaman 2. Yang kita lihat ada pertanyaan. Jawablah pertanyaan berikut. Pertama, apa isi bacaan di atas? Kedua, mengapa tanaman tersebut penting bagi masyarakat Indonesia? 3, di mana tanaman tersebut dapat tumbuh? 4,
Berapa lama proses tanaman tersebut tumbuh? 5. Apa yang dimaksud dengan gabah? Tukarkan jawabanmu dengan seorang teman. Diskusikan jika ada perbedaan antara jawabanmu dengan jawaban teman. Indonesia memiliki beragam tumbuhan yang dapat dimanfaatkan sebagai makanan pokok. Beras, padi, beras atau padi, sagu, dan singkong adalah beberapa di antaranya. Di daerahmu pasti banyak tumbuhan yang dapat dimanfaatkan. Ada mangga, pisang, seledri, tebu, atau lainnya. Pilihlah salah satu tanaman yang sering kamu manfaatkan dalam kehidupan sehari-hari. Tuliskan pertanyaan sebanyak-banyaknya tentang tanaman tersebut. Pertanyaanmu harus dapat menjawab rasa ingin tahumu. Yuk kita jawab pertanyaan yang di atas tadi dulu ya. Apakah isi bacaan di atas? Isi bacaan di atas adalah tentang padi, tanaman yang sangat penting di Indonesia. Yang kedua, mengapa tanaman tersebut penting bagi masyarakat Indonesia? Karena padi sebagai bahan pokok makanan masyarakat Indonesia. Yang ketiga, di mana tanaman tersebut dapat tumbuh? Jawabannya di sawah. Dan padi dapat tumbuh di daerah panas dengan curah hujan tinggi. Berapa lama proses tanaman tersebut tumbuh? Jawabnya, tahap pertumbuhan padi berlangsung antara 110 hari hingga 130 hari. Yang kelima, apa yang dimaksud dengan gabah? Gabah adalah kulit padi. Mari kita diskusikan bersama teman kita. Apakah jawaban kita sama atau ada jawaban yang berbeda? Setelah itu, baru tulislah pertanyaan sebanyak-banyaknya tentang tanaman yang sering kamu manfaatkan dalam kehidupan sehari-hari. Tulis pertanyaan sebanyak-banyaknya hingga dapat jawab rasa ingin tahumu. Selanjutnya kita ke halaman 3. Ayo berdiskusi. Apakah kamu sudah belajar tentang bagaimana padi tumbuh? Sudah ya? Kita sudah membacanya tadi dan sudah menjawab beberapa pertanyaan. Sekarang ayo berdiskusi, silakan isikan diagram berikut berdasarkan bacaan tadi. Diskusikanlah hasilnya bersama temanmu berdasarkan diagrammu. Bagaimana yang paling penting, mengapa, apa dampak apabila bagian tersebut bermasalah. Diskusikan pendapatmu dengan temanmu. Karena banyak dikonsumsi oleh masyarakat, tanaman padi bisa saja berkurang jumlahnya. Oleh sebab itu, petani harus menjaganya. Sekali lagi kita berdiskusi ya. Setelah berdiskusi, coba kita lihat halaman 4. Di halaman 4 kita diberitahu bagaimana caranya harus menjaga keseimbangan sumber daya alam. Berikut adalah beberapa cara untuk mempertahankan padi tetap dapat dinikmati masyarakat Indonesia. Jadi padi ini termasuk sumber daya alam ya, sumber daya alam yang dapat diperbaharui. Kita lihat caranya. Yang pertama, menjaga bibit agar dapat ditanam kembali. Kedua, menjaga lahan pertanian. Jangan sampai lahan digunakan untuk kebutuhan lainnya, misal dijadikan untuk mendirikan bangunan. Jadi caranya untuk merawat atau melestarikan sumber daya alam, kita harus menjaga lahan pertanian untuk tetap dapat menghasilkan sumber daya alam tersebut. Contohnya ini padi. Yang ketiga, menjaga kebersihan lingkungan sekitar. Sampah akan menyebabkan banjir. Apabila terjadi banjir, maka tanaman padi tidak akan tumbuh. Jadi kita harus membuang sampah, merawat lingkungan dengan baik, membuang sampah di tempatnya, membersihkan lingkungan dari sampah-sampah yang berserakan supaya tidak banjir dan airnya menggenang hingga merusak tanaman padi. Sama halnya dengan yang nomor 4, saluran air dijaga agar tetap mengalir. Jadi kita bersihkan sampahnya agar tidak menyumbat atau menyumpal saluran air. Kalau tersumbat, otomatis akan terjadi banjir. Yang terakhir, nomor 5, penggunaan beras yang tidak berlebihan. Jumlah penduduk yang meningkat akan meningkatkan kebutuhan yang besar terhadap padi. Penggunaan beras sesuai kebutuhan akan sangat membantu. Nah, jadi di sini kita juga memporsir penggunaan beras. Jadi kita nggak semena-mena ya. Semamanya waktu kita masak, makan nasi, itu porsinya yang standar-standar saja. Jadi tidak mubazir, tidak membuang-buang beras, jangan berlebihan, kenyangan juga nggak bagus. Jadi penggunaan berasnya
diporsir, ditakar, jangan sampai mubazir. Seberapa cukupnya, yang penting cukup, karena semua yang berlebihan juga tidak bagus. Nah, sudah tahu kan ya cara melestarikan padi, sumber daya alam kita, makanan pokok masyarakat Indonesia. Selanjutnya, berdasarkan penjelasan di atas, tulislah pertanyaan sebanyak-banyaknya tentang bagaimana melestarikan tanaman yang kamu pilih. Tadi coba tulis lagi pertanyaannya, bagaimana cara melestarikan tanaman tersebut. Selain itu, tuliskan juga pertanyaan mengenai bagaimana menjaga keseimbangan agar tanaman tersebut tidak habis. Lalu tambahkan pertanyaanmu ke dalam daftar pertanyaan sebelumnya yang tadi ya dilanjutin diskusinya. Pertanyaan-pertanyaan yang dapat menjawab rasa ingin tahumu. Lanjut ya mengamati. Ayo amati gambar berikut. Gambar apa saja kah itu? Ya, yang pertama itu gambar apa? Yang pertama adalah gambar pantai. Yang kedua, gambar pegunungan, dataran tinggi ya. Lalu yang terakhir, ini gambar perkebunan, persawahan, atau dataran rendah. Tuliskan setidaknya 5 pertanyaan tentang gambar. Nah, diamatin dulu gambarnya ini. Buatlah 5 pertanyaan dari 3 gambar itu ya. Diskusikan pertanyaan dan hasil pengamatan dengan temanmu. Setelah ini kita diskusi. Tulis perbedaan yang kamu temukan dari ketiga tempat tersebut. Cari perbedaannya juga. Nah, di halaman 5, ayo berlatih membaca teks berikut dan istilah tabelnya. Pantai, dataran tinggi, dataran rendah. Pantai adalah daerah yang berbatasan langsung dengan laut. Pantai ada yang landai, ada pula yang terjal. Pantai yang landai biasanya digunakan sebagai objek wisata. Dataran tinggi adalah permukaan bumi yang ketinggiannya 500 meter di atas permukaan laut. Dataran tinggi biasanya dimanfaatkan untuk peristirahatan, objek wisata, dan usaha perkebunan. Dataran rendah adalah permukaan bumi yang datar dengan ketinggian kurang dari 200 meter dari atas permukaan laut. Pada umumnya dataran rendah berada di sekitar pesisir pantai. Dataran rendah banyak digunakan untuk berbagai keperluan, di antaranya pertanian, peternakan, perumahan, dan industri, serta beberapa jenis kegiatan perkebunan seperti kebun kelapa dan tebu. Di halaman 6 ini ada tabelnya ya. Ada tabel pantai, daratan tinggi, dan dataran rendah. Diisi mengenai lokasinya, ciri-ciri, sumber daya alam, manfaat, dan mata pencarian penduduk. Sampaikan hasil tabel kepada gurumu. Tuliskan pertanyaan sebanyak-banyaknya tentang karakteristik alam di mana tumbuhan pilihanmu hidup. Tambahkan pertanyaanmu ke dalam daftar pertanyaan sebelumnya. Jadi pertanyaan yang memilih tumbuhan tadi ditanyakan di mana karakteristik alam tempat tumbuhan pilihanmu dapat berkembang, apa di pantai, apa daratan tinggi, atau daratan rendah. Nah, setelah kamu memiliki daftar pertanyaan yang sangat banyak dan beragam mengenai tumbuhan yang kamu pilih, serahkan daftar pertanyaan tersebut kepada gurumu. Nanti gurunya akan menjawab ya. Terakhir dari pembelajaran 1, ayo renungkan. Sebutkan hal penting yang kamu pelajari. Sikap apa yang dapat kamu aplikasikan dalam kehidupan sehari-hari? Jelaskan jawabanmu. Jadi, sikap apa yang dapat kita aplikasikan dalam kehidupan sehari-hari? Contohnya saja seperti menjaga kebersihan lingkungan sekitar tadi ya. Itu termasuk menjaga dan merawat pelestarian sumber daya alam di sekitar kita. Untuk PR-nya ini ada kegiatan bersama orang tua, pembelajaran 1. Diskusikanlah dengan orang tuamu bagaimana cara agar tumbuhan di sekitarmu dapat dinikmati terus keberadaannya. Nah, sekian cukup pembelajaran 1 kita di subtema 1, hewan dan tumbuhan di lingkungan rumahku. Tema 3, peduli terhadap makhluk hidup. Kita akhiri pembelajaran kita agar ilmu yang kita dapat bisa bermanfaat dan berguna dan dapat kita aplikasikan di kehidupan sehari-hari. Mengakhiri kegiatan pembelajaran kita, mari berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.